Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Syokhi Ahmad Sufi dari kelas pendidikan olahraga kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bermedia dalam dunia digital. Di sini yang pertama ada pengertiannya. Pengertiannya yaitu etika bermedia digital dalam Islam adalah pedoman moral dan akhlak yang mengatur bagaimana seseorang muslim berperilaku ketika menggunakan media digital seperti media sosial, internet, dan perangkat komunikasi lainnya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun tujuan dari etika bermedia tersebut yaitu etika bermedia digital itu untuk menjaga diri dari dosa digital. Yang pertama, ghibah, fitnah, hoaks, dan pornografi. Menggunakan teknologi untuk kemaslahatan umat dan mewujudkan akhlak al-karimah di dunia maya sebagai di dunia nyata. Etika bermedia digital berarti menggunakan teknologi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan menjaga adab sesuai ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip etika bermedia dalam Islam. Yang pertama adalah kejujuran dan kebenaran. Dalam bermedia digital, pastikan informasi yang dibagikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan menyebar informasi palsu atau menipu publik, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Yang selanjutnya ada menjaga tulisan dan lisan. Setiap komentar, status, atau pesan harus mencerminkan akhlak yang baik dan sopan. Komunikasi digital juga termasuk bagian dari lisan, maka hindari ucapan kasar, hujatan, dan ujaran kebencian. Sebagaimana yang di surat Al-Isra ayat 53, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Selanjutnya ada menjaga privasi dan kehormatan diri serta orang lain. Dilarang menyebarkan foto, video, atau data pribadi orang lain tanpa izin. Islam menekankan pentingnya menghormati privasi baik dunia nyata maupun dunia digital. Selanjutnya menghindari ghibah dan fitnah di dunia maya. Menyebarkan aib orang lain baik dalam pesan, komentar, atau unggahan termasuk dosa besar. Gunakan media digital untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian atau fitnah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Lalu selanjutnya adalah bijak dan selektif dalam menerima informasi atau yang disebut juga tabayun. Sebelum menyebarkan berita, pastikan kebenarannya. Prinsip tabayun wajib diterapkan sebelum menekan tombol share. Sebagaimana yang diucapkan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Selanjutnya, menggunakan media untuk dakwah dan kebaikan. Media digital adalah sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan kebaikan. Gunakan media sosial dan teknologi sebagai alat dakwah dan edukasi, bukan untuk merusak moral. Adapun dampak negatif dari ketidaktertiban etika bermedia. Yang pertama, penyebaran hoaks dan fitnah, rusaknya citra diri dan kehormatan orang lain. Yang ketiga, konflik sosial dan perpecahan umat. Dan yang terakhir, hilangnya rasa empati dan adab. Tanpa etika digital, media menjadi sarana dosa dan permusuhan, bukan kemajuan. Adapun implementasi atau contoh-contoh etika bermedia bagi mahasiswa yang muslim. Bijak menggunakan media sosial untuk hal yang produktif, tidak menyebar konten negatif, menjadi teladan dalam berdiskusi dan berkomentar, memfilter konten yang dikonsumsi. Jadi kesimpulannya adalah etika bermedia digital dalam Islam bukan hanya soal sopan santun, tapi juga tanggung jawab, moral, dan spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya menjadikan aktivitas digital sebagai sarana amal jariah, bukanlah sumber dosa. Sudah cukup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.